Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, asfal asfiya wa atqal muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad, khatamil anbiya wa imamil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-salihin, wa ala alladhina ittaba'uhum bi ihsan ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih, faqad faza al-muttaqun. Farahimallahu ra'an akhadha fi islah zalihi wa tayaqqud li yawmi ma'alih. فقال عز من قائل في محكم التنزيل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, terlebih dahulu khatib mengajak segenap hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, khususnya diri khatib sendiri, untuk senantiasa dan dalam kebersamaan terus menjaga kualitas takwa kita dalam arti yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya sebuah kemampuan kita masing-masing untuk menjalankan apa mau Allah dalam hidup kita, dan berupaya menjauhi larangannya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yang setulus-tulusnya ini, kita semua insya Allah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ini pula insya Allah kita meraih ridhanya dan berbahagia hidup kita insya Allah di dunia wal akhirah. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah meraih kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada hampir di ujung bulan Safar 1436 Hijriah, karena kita dalam 3 hari ke depan sudah mengakhiri bulan Safar ini dan segera akan memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa hari ke depan kita juga akan menyudahi usia Desember 31 hari. Hari ini kita juga sudah memasuki pertengahan dari bulan Desember itu, bahkan lewat dari pertengahan Desember. Saudara sekalian, pergantian tahun
hendaknya disikapi oleh kaum muslimin dan keluarga semuanya sebagai media untuk mengevaluasi diri, muhasabah, bukan untuk latah-latahan, ikut-ikutan yang tidak jelas apa juntrungannya. Malam tahun baru kalau Hijriyah sudah berlalu kurang lebih 2 bulan yang lalu, tepatnya atas gagasan Majelis Ulama Indonesia Pusat telah diadakan perhelatan akbar menyambut tahun baru Islam 1436 Hijriah, mengambil tempat di Gelora Bung Karno pada hari Minggu, jatuhnya tanggal 2 bulan Muharram 1436 Hijriah, bertepatan dengan 26 Oktober 2014, dan itu sudah selesai. Itulah perhelatan kita kaum muslimin. Perhelatan yang akan datang ini bukan perhelatan kita. Itu adalah perhelatan saudara-saudara kita yang lain. Cuma kadang-kadang kaum muslimin dengan tidak memahami esensi masalah, ikut-ikutan mencoba pura-pura tanpa kendali, dan ini sangat tidak dianjurkan oleh agama. Malam tahun baru Masehi umumnya disebut juga dengan malam puncak, yaitu malam puncak kemaksiatan dalam 1 tahun. Mulai dari setelah maghrib atau sebelumnya, bahkan berduyun-duyun orang meninggalkan rumah masing-masing, memadati jalanan menuju tempat-tempat yang diduga akan menjadi sangat semarak dalam menyambut pergantian atau pergeseran dari 2015 menuju 2015. Padahal secara keagamaan Islam sama sekali tidak memiliki implikasi apa-apa selain implikasi yang negatif lebih umum terjadi menimpa anak bangsa. Ada yang meninggal saat itu, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena hura-hura lepas kendali, menendang minuman keras, oplosan, apapun namanya. Ada juga yang kesetanan, hampir meninggalkan apa prinsip agama yang seharusnya yang harusnya dijalankan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, akhir dari kehidupan duniawi pasti adalah kehidupan ukhrawi. Konsepsi Islam menggariskan hal itu. Kehidupan akhirat hanya akan bermuara ke salah satu di antara 2. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok yang ada dalam surga nanti, dan ada juga orang yang berada dalam neraka. Sekelompok kata Allah di dalam surga, sekelompok lainnya ada di neraka. Menarik sekali untuk kita angkat sekelumit tentang nasib mereka yang tidak beruntung di akhirat itu. Mereka ada dalam siksa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat masalah ini dalam surah Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yasṭarikhuna fiha. Mereka warga Jahannam, penghuni api neraka saat itu, berteriak histeris memanggil Allah seraya meminta tolong. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, tolong keluarkan kami ya Allah dari siksa yang pedih ini. Pedih tapi tidak sampai mematikan,
tapi mereka tidak juga diberi keringanan. Wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha. Begitu Allah berfirman dalam ayat 36. Tidak diringankan siksa ini dari mereka. Mereka hanya minta, ya Tuhan kami, akhrijna, tolong keluarkan kami dari siksa ini. Na'mal 'amalan shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Berikan kesempatan kepada kami untuk kembali lagi ke dunia agar kami dapat berbenah, memperbaiki diri, mengevaluasi, mengejar keterbengkalaian. Kami akan lakukan kesolehan amal yang berbeda dengan yang dulu pernah kami perbuat ketika kami masih ada di dunia dulu. Beri tangguh ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk kembali di dunia. Apa jawab Allah sebagai tanggapan atas permohonan orang-orang yang sangat tersiksa masa itu nanti? Allah jawab dalam Al-Quran surah Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kalian sudah kami beri umur dulu ketika kalian di dunia? Kami beri umur yang sebenarnya cukup untuk dijadikan sebagai media belajar dan pembelajaran, memetik banyak hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang cerdas mengelola umurnya. Tapi kalian ternyata menyia-nyiakan umur itu. Padahal kalian, kata Allah, tidak kami ciptakan sia-sia di dunia ini. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, wahai manusia, bahwa kalian kami ciptakan di dunia ini sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dipulangkan kepada kami? Jangan mengira seperti itu, wahai manusia. Begitu pesan ayat ini. Dan Allah bertanya untuk mengusir segala gangguan dalam diri dan menganggap bahwa kehidupan ini sia-sia. Akibatnya adalah menyia-nyiakan kehidupan, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan usia. Berlalu waktu tanpa ada kemanfaatan apa-apa. Dikira ia telah berbuat baik. Naudzubillah. Orang seperti ini namanya orang lalai yang patut diingatkan. Kalau diri kita pernah masuk ke dalam kelompok manusia semacam itu, ingatkan diri bahwa kita pernah lalai dan minta ampun kepada Allah. Isi waktu dengan kebaikan, bukan mengisinya dengan kesia-siaan, bukan mengisinya dengan murah-murah, bukan mengisinya dengan hedonisme, bukan mengisinya dengan segala macam gemilang duniawi yang kadang-kadang dan bahkan lebih banyak menyesatkan orang yang tidak pandai mengendalikan hidupnya. Saudara sekalian, masa 30 tahun kata Allah cukup waktu, 40 tahun diberi hidup cukup waktu, 50 tahun apalagi, 60 tahun cukup waktu untuk digunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal kemudian hari. Dan ayat ini, ayat 37 surah Fatir ini Allah menambahkan, waja'akumun nadhir, dan bukankah pernah datang kepada kalian yang memberikan peringatan kepada kalian agar kalian tidak terdampar seperti ini dalam siksa. Siapa yang memberikan peringatan? Banyak sekali pendapat para ulama tafsir yang muncul tentang ini. Sebagian mereka mengatakan telah datang kepada kalian yang memberikan peringatan, yaitu diutusnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan agama ini apa? Menerangkan kepada umat bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana mengisi waktu agar tidak sia-sia. Rasul ajarkan kepada sahabat beliau, dan para sahabat mengajarkannya kepada generasi setelah beliau, yaitu tabi'in, dan terus mengalir hingga hari ini dan seterusnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ja'akum nadhir, yaitu bukankah telah datang kepada kalian Al-Quran yang diturunkan Allah? Al-Quran diturunkan, dan itu adalah yang memberikan peringatan. Karena Al-Quran ini sangat dialogis, sangat dialogis.
Al-Quran mengajak kita, memanggil kita, menyapa kita, menuntut dan membimbing arah hidup kita. Cuma kebanyakan orang tidak mau tahu dan menganggap bahwa Al-Quran, na'udzubillah, hanya romantisisan yang tidak bernilai. Masih sangat bernilai koran-koran yang dibuat oleh manusia, sementara Al-Quran ditinggalkannya dari kehidupan. Akibatnya adalah datangnya kesengsaraan bagi dirinya. Hatinya mencari-cari kebahagiaan duniawi, tidak kunjung datang. Karena cara meraih bahagia ia anulir dari hidupnya, yaitu hadirnya Al-Quran, Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ada pendapat para ulama yang menyebut bahwa ja'akum nadhir, yaitu yang memberikan peringatan, di situ adalah kematian, maut yang menimpa orang lain sebelum ia jatuh menimpa diri kita. Artinya, ketika Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita, apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita yang lain, bahkan mungkin di antara keluarga kita, cukup sebenarnya ia jadikan sebagai peringatan. Artinya bahwa usia kita suatu hari pun akan sampai di titik ini. Tidak ada yang membantu di muka bumi, tidak ada yang kekal dalam kehidupan. Sebentar lapar, kenyang, setelah itu lapar lagi. Sebentar senang, bahagia, sebentar setelah itu ia akan bersedih lagi. Lalu kembali lagi kepada senang dan bahagianya. Tidak ada kekekalan, berputar kehidupan ini sampai akhirnya tidak ada lagi perputaran, yaitu yang senang-senang selamanya, sedang yang sengsara-sengsara untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, karenanya mengakhiri khutbah ini isi waktu dengan kebaikan. Para sahabat berpesan kepada kita semuanya, sisihkan sedikit waktu, sejenak waktu, sisihkan waktu dalam hidup untuk munajat, beribadah kepada Allah, berzikir dan berdoa. Akan sangat baik bila malam tahun baru itu diisi dengan zikir kepada Allah, dengan munajat, mengungkapkan syukur dan terima kasih atas segala karunia dan yang telah diberikannya dan yang masih akan terus dikucurkannya, ketimbang lalu dalam kesenangan yang tidak jelas apa manfaat yang dapat dihasilkan. Yang kedua, sisihkan waktu dalam kehidupan ini untuk muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Sudah seberapa kebaikan yang kita hasilkan dalam hidup sebagai bekal menyongsong hari yang tidak pernah bisa ditolak oleh manusia, yaitu maut, alam kubur, dan kehidupan setelahnya lagi, sampai akhirnya kita berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah, evaluasi diri. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk tadabbur, tafakkur, merenungkan kemahahebatan Allah dalam ciptaannya, termasuk diri kita sendiri, termasuk hebatnya kualitas berpikir kita, hebatnya teknologi yang dicapai oleh manusia. Itu semua adalah bukan karena hebatnya manusia, tapi karena maha hebatnya yang menciptakan manusia, yang memprogram otak manusia sehingga akhirnya melahirkan produk-produk yang dihasilkan dalam hidupnya. Yang keempat, sisihkan waktu dalam kehidupan ini untuk mencari nafkah, untuk mencari kesejahteraan hidup untuk diri, untuk keluarga, untuk anak-anak. Karena Islam tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya. Yang Islam larang adalah menjadi orang yang memperkaya diri. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang senang. Yang dilarang oleh Islam adalah orang yang tidak senang melihat orang lain senang. Orang semacam itu orang yang berpenyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan sekelumit bimbingan Allah dalam surah Fatir dan surah Al-Mu'minun ini membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai mengevaluasi diri, pandai mengayunkan langkah menuju jauh lebih baik daripada perjalanan lalu kita. Semoga Allah terus membimbing arah hidup kita menuju jalan yang diridhoinya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah jalan yang lurus. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أحمده سبحانه وتعالى فيما نهى عنه وزجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده يا ربي شرفا وكرما ومهابة ورفعة وتعظيما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin, singkat menggaris bawah khutbah yang pertama, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak timbul penyesalan yang tiada obatnya di kemudian hari. Apa kita hari ini adalah produk apa kita masa lalu, dan bagaimana kita masa depan yang akan datang adalah bagaimana kita hari ini. Apa yang kita inginkan di alam kehidupan setelah dunia, bagaimana kiprah kita dalam dunia. Ketika seseorang menyia-nyiakan hidup duniawinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ikut-ikutan tanpa ada penjelasan apa sebenarnya manfaat yang dapat dihasilkan, maka orang itu dinilai sebagai orang-orang yang merugi, yang akan menyesal karena menyia-nyiakan walau sedetik dari hidupnya. Semoga Allah terus membimbing arah hidup kita menjadi hambanya yang pandai mengisi kehidupan duniawi ini dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ampuni kami, ampuni keluarga kami semua, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, khususnya dosa dan salah dua orang tua kami tercinta, baik masih hidup bersama kami apalagi yang sudah Engkau panggil selamanya ya Allah. Sayangi kedua beliau ya Rabbana sebagaimana dulu kedua beliau menyayangi kami jika kami belum berdaya dalam hidup di dunia ini. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, himpun kami dalam kebaikan. Rabbana arahkan kami, bimbing kami, juga keluarga, anak-anak kami dan cucu-cucu kami semua, keluarga kami semua menuju jalan yang Kau ridhai ya Allah, agar kami tidak salah jalan dalam mengisi kehidupan ini, agar kami tidak salah arah ya Allah, agar kami tidak kehilangan falsafah dalam kehidupan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alul fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.